memberikan apresiasi atas inisiatif pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui reformer Bapak Iman Syah Eskom MM dalam merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan Geopasti PBB P2 sebagai upaya strategis untuk memperkuat tata kelola pajak daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. KPK melihat bahwa inovasi berbasis geospasial ini sejalan dengan program Monitoring Center for Prevention KPK. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah luncurkan program Geopasti PBB P2. Kami ingin menggarisbawahi bahwa Mamuju Tengah tidak ada kenaikan PBB. Saat ini oleh programmer kita, oleh Pak Ilmansyah, itu mendorong terkait dengan penataan, pengelolaan, dan sistem pembayaran digitalisasi. Kepala BPKPAD Mamuju Tengah, Iman Syah menjelaskan, Geopasti PBB P2 tersebut memadu datakan data BPN sehingga terintegrasi sertifikat tanah dengan data PBB P2 dengan sistem digitalisasi. Geopasti P2 ini adalah sebuah inovasi yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah dalam rangka memadu datakan data P2 dengan data. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah otonomi baru yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah kurang lebih 3.015,88 km persegi. Jumlah penduduk mencapai kisaran 143,27 jiwa. Terdiri dari 5 kecamatan, yakni Kecamatan Pangale, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo, dan Karosa. Namun terjadi ketidaksesuaian objek pajak dan sertifikat tanah, sehingga menjadi kendala dan perhatian pemerintah daerah. Pada tahun 2024, terdapat objek pajak belum memiliki sertifikat atau lokasinya tidak sesuai dengan catatan di Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). Hanya terdapat 58% objek PBB P2 yang memiliki data sertifikat lengkap dan sesuai. Terdapat 2.000 objek pajak yang terindikasi tidak memiliki kejelasan letak atau status legalitas. Data Dinas PMPTSP menunjukkan bahwa 30% pengajuan persetujuan bangunan gedung terkendala karena data tanah tidak valid atau tidak sesuai titik koordinatnya. Sebagian besar pemetaan dilakukan secara manual tanpa dukungan koordinat atau peta digital. Data tumpang tindih antara SISMIOP dan data BPN menyebabkan SPPT tidak akurat dan sulit diverifikasi oleh wajib pajak. Potensi kehilangan penerimaan daerah dari sektor PBB P2 terjadi karena ada objek pajak yang belum terdata secara benar. Adanya penyesuaian dan kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB di sejumlah daerah sehingga menimbulkan konflik dan kekecewaan di tengah-tengah masyarakat. Olehnya itu diperlukan langkah strategis untuk menjawab persoalan tersebut. Melalui proyek Geopasti PBB P2, pemerintah menghadirkan solusi berbasis teknologi geospasial yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen objek pajak. Dengan keterbukaan data, masyarakat memperoleh kejelasan dan transparansi. Manfaat ditinjau dari pembangunan organisasi. Peningkatan efisiensi dan akurasi data serta mengurangi risiko ketidaksesuaian data dan kesalahan dalam penetapan pajak PBB P2. Meningkatkan pelayanan PBB P2 yang lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memperkuat peran organisasi dalam pelayanan publik. Manfaat ditinjau dari ekonomi. Efisiensi biaya administrasi dan pemutakhiran data hingga 40% dibandingkan metode survei manual tahunan. Peningkatan potensi pendapatan asli daerah atau PAD melalui optimalisasi basis pajak yang valid. Penurunan biaya sosial dan hukum akibat sengketa pertanahan melalui kepastian objek pajak dan legalitas sertifikat. Berikut milestone atau indikator capaian proyek perubahan Geopasti PBB P2. Pertama, pembentukan tim internal dan eksternal sebagai wujud membentuk tim kerja kolektif yang solid dan terpadu.
untuk menjalankan proyek perubahan Geopasti PBB P2 agar sesuai dengan perencanaan baik konsep maupun teknis. Dalam tim tersebut menyusun struktur tim, timeline program kegiatan, output kegiatan, evaluasi hingga tindak lanjut program agar memastikan proyek perubahan berjalan lancar dan optimal. Milestone 2. Tim menyiapkan data untuk materi presentasi Geopasti PBB P2 sebagai langkah awal dalam melakukan rapat koordinasi bersama stakeholder. Rapat koordinasi dan pemaparan konsep Geopasti PBB P2 antar stakeholder atau kepada tim eksternal. Milestone 3. Diskusi teknis antar instansi. Tahapan ini merupakan forum koordinasi dan sinkronisasi antara Badan Pertanahan Nasional dengan pemerintah daerah. Diskusi ini dilakukan untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan data, standar format, teknis integrasi, serta alur kerjasama yang akan dijalankan. Selain itu, diskusi ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi potensi kendala serta solusi yang dapat ditempuh sehingga kerjasama berjalan efektif. Penyusunan draft MOU antara Badan Pertanahan Nasional dengan pemerintah daerah dilakukan untuk merumuskan dasar hukum serta ruang lingkup kerjasama, termasuk pembagian peran dan mekanisme pertukaran data. Setelah mencapai kesepakatan, dilakukan dengan penandatanganan MOU sebagai bentuk pengesahan dan komitmen formal kedua pihak dalam menjalankan kerjasama yang telah direncanakan. Milestone 4. Tahap identifikasi desa dengan potensi ketidaksesuaian tinggi dilakukan untuk memetakan wilayah yang berisiko mengalami perbedaan data. Ini 2000, memang 2000. Ini Pak, Pekarangannya 500. ini yang 2000 bangunannya 500 tanah, yang 500 bangunan 5 meter persegi. 500 Pak kalau yang kita jual itu. Begitu Bangunannya 500. Karena dia 2.500 kan. Bayar rencana Pak Murah kan 25 sampai sini jadi batasnya tanah saya. Permisi Pak, kami dari tim Geopasti PBB P2 ingin melakukan survei kepada Bapak. Bapak punya SPPT? Oh iya. Bisa saja ini lebih luas daripada sertifikat, Pak. Milestone 5. Pelatihan penginputan GIS bagi tim teknis yang melibatkan perangkat desa dan tim teknis. Daftar objek dengan status valid merupakan kumpulan data objek pajak yang telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Daftar ini menjadi acuan penting bagi pemerintah dalam menetapkan besaran PBB secara adil, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa data yang digunakan adalah benar dan transparan. Serta bukti pembayaran PBB yang terhubung langsung dengan peta dan data objek pajak di lapangan. Pelayanan pembayaran pajak kini terhubung dengan data geospasial pajak. Melalui peta digital, masyarakat dapat melihat langsung lokasi dan detail objek pajak. Saya Arsal Aras, Bupati Mamuju Tengah, mendukung penuh proyek perubahan Geopasti PBB P2. Saya, Wakil Bupati Mamuju Tengah, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek perubahan Geopasti PBB P2. Menyambut baik dan mendukung penuh implementasi proyek perubahan Geopasti PBB P2. Menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif proyek perubahan Geopasti PBB P2. Memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif proyek perubahan Geopasti PBB P2. Menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek perubahan Geopasti PBB P2. Menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek perubahan Geopasti
PBB P2. Menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan Geopasti PBB P2. Menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif proyek perubahan Geopasti PBB P2. Menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan proyek perubahan Geopasti PBB P2. Menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek perubahan Geopasti PBB P2. Menyampaikan dukungan penuh atas pelaksanaan proyek perubahan Geopasti PBB P2. Mendukung proyek perubahan Geopasti PBB P2. Desa Pelongoan mendukung penuh implementasi proyek perubahan Geopasti PBB P2.